Assalamualaikum kalian semuanya. Salam hangat dari Jen Anak Medan di sini. Di video kali ini aku bakal menceritakan salah satu kasus kriminal yang terjadi di Korea Selatan. Kalian harus nonton sampai habis. Selamat menonton. Dilansir dari Tirto ID yang ditulis oleh Felix Nathaniel pada 9 Oktober 2019, kota Hwaseong adalah kota yang berada di Provinsi Gyeonggi dan berjarak 42 km dari Seoul, Korea Selatan. Nah, kota Hwaseong ini telah menyimpan sejarah kelam. Kalau kalian penasaran, nonton sampai selesai ya weh. Jadi dari tahun 1986 sampai 1991, kota itu tuh diliputi oleh ketakutan massal karena menjadi lokasi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap 9 perempuan. Mau tahu kalian weh, pelakunya itu bernama Lee Chun-jae. Lahir pada Januari 1963, seorang pembunuh berantai asal Korea Selatan yang didakwa membunuh adik iparnya pada tahun 1993 dan mengaku telah membunuh 14 orang lainnya. Jadi adik iparnya itu juga merupakan korban terakhirnya si Lee ini. Termasuk 9 kasus pembunuhan berantai Hwaseong antara tahun 1986 dan 1991. Dan dia ini tertangkap pada bulan Januari 1994. Dan parahnya, perlu 33 tahun bagi pihak kepolisian Korea Selatan untuk mengungkap kasusnya. Lama kali itu kan? Nah, pada akhir September 2019 lalu, kepolisian daerah Gyeonggi Selatan berhasil mengungkap kecocokan DNA pada 3 pakaian korban pembunuhan dari Lee Chun-jae. Tapi ada persoalan nih saking lamanya dia tertangkap, kasusnya Lee itu udah terhitung kadaluarsa. Sebelum ada aturan pada tahun 2007, Korea Selatan ini memang membatasi batas kadaluarsa kasus pembunuhan sampai 15 tahun lamanya. Karena itulah ya kan posisinya si tersangka ini sebenarnya udah aman sejak tahun 2006. Lanjut ya dilansir dari Tirto ID tahun 2019. Nah, tersangkanya ini si Lee Chun-jae tadi. Saat itu masih berada di balik jeruji penjara Busan dari tahun 1994. Dan belakangan itu dia lagi mengusahakan pembebasan bersyaratnya. Kasus yang menjerat dia pun juga kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Kasusnya itu bermula dari si Lee ini udah ditinggal oleh istrinya. Nah, si Lee ini dia nggak bisa nahan hasratnya. Sampai muncullah ya kan pikiran jahatnya dia untuk memperkosa adik iparnya yang merupakan seorang wanita. Waktu itu adik iparnya itu sekitaran umur 19 tahun. Diajaknya lah adik iparnya ini untuk ke rumahnya di Jeonju, Provinsi Gyeongseong. Setelah adik iparnya ini nyampe ke rumahnya dia, di rumahnya itulah si Lee ini membius adik iparnya, memperkosa, terus membunuh adik iparnya sendiri. Perlu kalian garis bawahi ya si Lee ini punya pola kejahatan identik. Dia itu selalu menjadikan barang korban, kayak baju, kaos kaki, stocking, itu sebagai alat untuk membunuh korbannya. Nah adik iparnya yang dibunuh dia ini dibunuh dengan cara dicekik lehernya. Tewaslah adik iparnya ini kan Si Lee ini kemudian mengikat adik iparnya dan dimasukkan ke dalam keranjang bayi milik putranya. Pada waktu itu masih musim salju nih Dibawalah keranjang tadi sama si Lee pakai sepeda motor sejauh kurang lebih 800 meter dari rumahnya. Abis itu ditinggalnya gitu aja di tenda milik warga. Yah, nggak ada akhlak kok nih. Jenazah korban terakhir si Lee ini baru ditemukan beberapa hari setelah pembunuhan. Ditemukan dengan keadaan bekas cekikan. Nah, selain bekas cekikan tadi, saksi juga mengatakan juga menemukan bekas luka lebam pada jenazah tersebut. Nah, tahulah kan si Lee ini kalau jenazahnya itu udah ditemukan. Terus dia itu berusaha menutupi kejahatannya. Bahkan dia juga sempat mendatangi kantor polisi 2 hari sebelum mayatnya ditemukan. Jadi pas datang dia ke kantor polisi itu, ngakulah dia lapor ke polisi kalau adik iparnya itu hilang tanpa kabar. Sama kadang kalau orang kentut ya kan. Terkadang dia suka bilang duluan.
ih nggak ada akhlak, siapa nih yang kentut bok kali. Padahal kadang dia ya kan yang kentut. Ngomong kayak gitu biar orang lain nggak curiga ya kan. Mungkin si Lee Chun Jae ini kayak gini juga ya kan. Sok-sokan ke polisi bilang adik iparnya hilang, padahal dia pelakunya. Nggak ada otak si Lee ini. Tapi yang namanya polisi ini ya kan bukan sekali dua kali dia nangani kasus kriminal. Udah pasti instingnya kuat lah ya kan. Terus polisinya ini justru naruh curiga dia sama si Lee ini. Karena ternyata mayat adik iparnya ini ditemukan tak lama setelah itu. Karena polisi udah curiga, diperiksa lah sama si polisi rumahnya si Lee Chun Jae ini. Kemudian polisi menemukan bekas darah. Si Lee Chun Jae ini pun segera ditahan pihak kepolisian Korea Selatan. Nah, di persidangannya, si Lee ini dijatuhi hukuman mati. Tapi pada tahun 1995, Mahkamah Agung Korea Selatan mengubah hukumannya menjadi seumur hidup. Waduh, kenapa ya? Butuh 33 tahun lamanya pihak kepolisian Korea Selatan untuk mengusut kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Hwaseong. Banyak yang menduga kasus itu tuh nggak ditangani secara serius. Tapi dugaan itu salah. Bahkan kepolisian Korea Selatan pada saat itu menurunkan 2 juta personil, tapi ada juga sebagian bilang itu 1,8 juta untuk menyelidiki area kurang lebih seluas 698 persegi. Dan itu tuh memecahkan jumlah terbanyak sepanjang sejarah Korea Selatan untuk menuntaskan 1 kasus aja. Mantap kali coy. Tahu kalian si Lee Chun Jae ini memang hati-hati kali orangnya. Pokoknya hati-hati kali dia dalam menjalankan kejahatannya. Misalnya nih ya, baru beraksi dia pada malam hari atau menjelang matahari terbenam, tempatnya itu selalu di jalanan yang dekat persawahan atau daerah pinggiran kota yang sepi. Korbannya itu merupakan wanita berusia dari 13 tahun hingga 71 tahun yang habis pulang dari bekerja. Oh makjang nenek-nenek pun diembat sama dia. Ada juga nih permasalahan utama polisi karena pada waktu itu tuh belum canggihnya sistem pemeriksaan DNA. Dari pemeriksaan 21.000 orang dan pencocokan 21.000 sidik jari, si Lee Chun Jae ini nggak pernah dia masuk di dalam daftar tersangka. Hoki kali dia Kepolisian awalnya mengira pembunuhan yang terjadi itu nggak saling berkaitan. Setelah kasus yang kelima, ditambah dengan maraknya sorotan media terhadap kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian pada masa interogasi waktu itu, penyelidikan pun jadi lebih serius dengan menambah jumlah personil untuk menangani kasus ini. Lebih-lebih lagi ada 1 orang yang tewas akibat interogasi yang brutal dari pihak kepolisian. Waktu itu ada korban yang udah nggak tahan karena dimintai keterangan dan lebih memutuskan untuk melompat ke kereta api yang lagi melaju dan langsung tewas seketika. Waktu itu polisi juga sempat berhasil menemukan pelaku pembunuhan korban ke-8 dari 10 wanita yang meninggal di sekitaran tahun-tahun tersebut. Tapi pelaku yang diketahui bernama Yeon itu nggak lebih cuma sebagai peniru atau biasa disebut sebagai copycat killer. Terutama lagi DNA-nya si Yeon ini nggak cocok dengan DNA yang ditemukan pada korban lainnya. Bertahun-tahun udah berlalu, polisi Korea Selatan juga udah kelelahan menangani kasus ini, tapi tidak dengan warga kota Hwaseong. Nah, kalian juga harus tahu nih kalau kisah tentang kasus pembunuhan Hwaseong ini sempat difilmkan pada tahun 2003 dengan judul Memories of Murders yang disutradarai oleh Bong Joon-ho. Barangkali di antara kalian udah ada yang nonton gak Dalam filmnya itu, sutradaranya ini berusaha menceritakan bagaimana proses kepolisian mencari pelaku hingga menemukan jalan buntu. Sutradaranya juga bilang pembunuhan berantai di kota Hwaseong ini sangat mengejutkan orang Korea dan meninggalkan trauma bagi masyarakat kami. Pada tahun 2006, sebuah acara TV Korea Spotlight
sempat berupaya menuntaskan kasus Hwaseong ini dengan menggunakan teknologi modern yang dapat memperkirakan wajah seseorang meski peristiwanya itu udah lewat 20 tahun yang lalu. Nah, mulailah mereka ini menganalisis wajahnya si pelaku. Lagi-lagi walaupun ditayangkan secara nasional dan internasional, upaya tersebut tetap nggak membuahkan hasil untuk menangkap si Lee Chun-jae ini. Setahun berselang, waktu di Korea Selatan ini ramai membicarakan film garapan David Fincher yang terinspirasi dari kisah nyata pembunuhan berantai di Amerika yang berjudul Zodiac. Penulis di rogerbird.com bernama Seong Yong-cho menukil bahwa orang-orang di Korea itu langsung mengingat film Memories of Murders yang mengisahkan pembunuhan di Hwaseong. Karena kedua kisah di film itu memang mempunyai narasi yang serupa, yaitu pelakunya sama-sama tidak tertangkap. Pada bulan September 2019, pihak kepolisian Korea Selatan tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka punya petunjuk yang kuat tentang pelaku utama pembunuhan berantai di Hwaseong. Langsunglah beritanya ini rame di media nasional Korea. Nah, buat si Lee Chun-jae ini tuh bakal menjadi awal hukumannya. Petunjuk polisi didapat dari penyelidikan DNA korban yang dilakukan oleh National Forensic Service menggunakan teknologi yang lebih maju. Cukup butuh 15 hari aja untuk melakukan itu semua. Mau tahu kalian hasilnya DNA yang ditemukan pada korban pembunuhan Hwaseong yang kelima, ketujuh, dan kesembilan itu cocok dengan DNA-nya si Lee Chun-jae. Akurasi penyelidikan ini kian dapat dipercaya setelah Wajah Spotlight mengeluarkan hasil riset mandirinya mengenai perakiraan tinggi dan umur pelaku pada waktu itu 165 cm sampai 170 cm dan berusia sekitar 24 sampai 27 tahun. Nah, ciri-ciri itu sangat sesuai dengan ciri-cirinya si Lee Chun-jae. Selain melakukan percocokan DNA dan riset mengenali wajah seperti yang dilakukan Spotlight, pihak kepolisian Korea Selatan juga memakai metode unik yaitu hipnotis. Untuk ini mereka mesti mendatangkan kembali satu-satunya saksi hidup dari peristiwa pembunuhan di Hwaseong yang melihat pelaku dengan jelas pada tahun 1988 silam. Beliau adalah seorang kernet supir bus dalam kota Traikbalan, Hwaseong. Waktu itu beliau bersama sopirnya yang bernama Mo. Mereka mengangkut Lee sekitar jam 10 malam. Nah, sopirnya ini dia menangkap gelagat aneh dari si Lee. Soalnya pada bulan itu tuh sering kali cuacanya cerah, tapi celana dan sepatunya si Lee ini justru basah. Setelah bukti dan keterangan didapat, polisi segera mendesak Lee untuk mengakui perbuatannya. Betul aja ngaku dia ke polisi. Kalau dia itu udah membunuh bukan hanya 9 perempuan, tapi 14 perempuan. Selain adik iparnya, 4 orang lainnya itu belum diketahui identitasnya. Lee ini juga menyebut pernah melakukan 30 usaha pemerkosaan sepanjang hidupnya. Nggak ada otak memang. Kesaksian ini dibeberkan pada tanggal 1 Oktober 2019. Waktu itu polisi ini sangat hati-hati menginterogasi karena teringat waktu publik kekerasan mereka terhadap terduga pelaku pembunuhan. Ketika si Lee ini mengakui perbuatannya, publik ini pun masih curiga apakah pengetahuan itu memang fakta atau sekedar direkayasa akibat efek kekerasan yang dilakukan polisi. Nah, keraguan publik ini langsunglah direspon sama salah seorang pejabat pihak kepolisian yang merahasiakan identitasnya melalui keterangan di salah satu media. Nah, dia ini bilang si Lee Chun-jae telah mengalami perubahan sikap dari seminggu yang lalu dan akhirnya membuat pengakuan.
Bukan polisi yang memaksanya untuk mengaku, tapi Lee Chun-jae dalam sebagian kasus. Bahkan dia itu sampai menggambar untuk menjelaskan peristiwanya sendiri. Nah, keadaan-keadaan semuanya terlepas dari kejahatannya si Lee Chun-jae, ada sebuah catatan menarik, yaitu pihak kepolisian Korea Selatan sebenarnya bisa aja nangkep dia itu lebih cepat pada tahun 1994 jika mereka berkoordinasi dengan baik. Karena waktu itu kan anggota kepolisian Cheongju sempat membawa Lee ke Hwaseong untuk memeriksa bekas rumahnya. Tapi ketika pihak kepolisian Hwaseong ini meminta pihak kepolisian Cheongju untuk menyerahkan si Lee Chun-jae, mereka menolaknya. Alhasil, Lee pun didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama dan butuh 33 tahun lamanya agar kejahatan ini terungkap. Nah, itulah kisah nyata kasus kriminal yang terjadi di Korea Selatan, dan 33 tahun lamanya kasusnya itu baru terpecahkan. Dan bisa kalian petik hikmahnya kalau seorang penjahat, orang yang melakukan kejahatan itu hidupnya itu nggak bakalan happy ending. Jadi janganlah kalian sampai berbuat jahat, karena kejahatan itu nantinya bakal menjadi bumerang balik untuk pelakunya. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Atau kalian punya rekomendasi kasus lain yang bakal aku ceritakan di channel ini? Kalian bisa komen di bawah ya Untuk kalian yang udah menonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan belnya ya agar kalian itu tahu ada updatean terbaru dari channel OKZ. Assalamualaikum.